Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai strategi operasi pertemuan 9 dan 10. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Icatyas Nur Fadila dengan NPM 200 120 118 dari kelas Strategi Operasi M. Langsung saja, kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan 9, pengembangan dan organisasi produk dan layanan. Produk jasa yang dihasilkan oleh suatu operasi mencerminkan baik buruknya perusahaan. Oleh karena itu, selalu ada waktu dan upaya untuk melakukan pengembangan produk dan layanan baru. Selain itu, ada hubungan antara bagaimana perusahaan mengembangkan produk dan layanan dengan seberapa sukses produk dan layanan tersebut dapat diterima di pasar. Inovasi, desain, dan kreativitas. Perusahaan mengembangkan produk dan layanan melalui ide dan inovasi kreatif yang dihasilkan oleh sebuah operasi, di mana mengembangkan produk dan layanan adalah proses yang kreatif dan inovatif. Kreativitas merupakan unsur penting daripada inovasi. Nah, inovasi itu menciptakan ide baru dan kemudian desain membuatnya bekerja dalam praktek. Desain menggambarkan tampilan cara kerja dan peraturan. Nah, dari inovasi, desain, dan kreativitas itu memiliki hubungan satu sama lainnya. Pentingnya strategi pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan sangat penting karena di banyak pasar ada sejumlah pesaing yang berkumpul bersama dalam hal kinerja produk dan layanan mereka. Bahkan, keunggulan kecil dalam spesifikasi produk dan layanan dapat berdampak signifikan pada daya saing. Hal ini yang membuat pelanggan menjadi lebih canggih dalam menjalankan pilihan mereka dan seringkali lebih menuntut dalam hal menginginkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Mengembangkan produk dan layanan dan pengembangan proses. Pengembangan proses untuk memanfaatkan teknologi atau metode proses baru akan berimplikasi pada pengembangan produk dan layanan di masa depan. Nah, tingkat perubahan produk itu penting. Perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama dengan mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses, desain modular dan kustomisasi massal. Pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses itu terdapat dua pandangan yang berbeda. Nah, pengembangan produk dan layanan didasarkan sebagai proses kreativitas, disatukan oleh kecerdikan dan bakat yang menekankan pada kreativitas, kebaharuan, dan inovasi. Pengembangan produk dan layanan dikatakan sebagai penciptaan sekali namun asli. Pengembangan produk dan layanan itu harus fokus pada hasilnya dan tidak perlu terlalu khawatir dengan prosesnya. Namun, dari pendapat kontra atau pendapat yang tidak setuju dengan pendapat sebelumnya, itu memandang bahwa segala keluaran itu bergantung pada prosesnya. Ide hebat itu akan muncul dari proses yang menjadikannya hebat. Menurut pendapat kontra, harus lebih fokus pada prosesnya. Nah, tahapan perkembangan menggambarkan cara organisasi mengembangkan produk dan layanan bermasalah karena organisasi yang berbeda akan mengadopsi proses yang berbeda. Tahapan dalam proses pengembangan produk dan layanan itu diantaranya yang pertama pembuatan konsep, yang kedua penyaringan konsep, yang ketiga desain awal, yang keempat evaluasi dan peningkatan desain, dan yang terakhir pembuatan prototipe dan desain akhir. Pengembangan produk dan layanan sebagai corong. Nah, di balik pengembangan terdapat ide yang mendasari dan tersebar luas. Nah, diilustrasikan sebagai corong karena mulut corong itu luas yang dapat menampung berbagai ide yang mendasari dan kemudian akan disaring dan dipilih satu ide yang akan diterapkan dalam pengembangan produk dan layanan. Pengembangan simultan merupakan pendekatan selangkah demi selangkah atau berurutan, di mana pekerjaan awal dapat dimulai sebelum akhir proses penyaringan dan seleksi akhir, sehingga di situ ada pekerjaan simultan pada tahap tersebut. Nah, dari perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan, produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dengan demikian, cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya pengembangan produk dan layanan tersebut. Dari perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan,
itu melibatkan pemeriksaan area keputusan yang biasanya kita gunakan, tetapi menerapkannya secara khusus pada proses pengembangan. Nah, dalam hal ini tidak sulit karena semua kategori dapat diterapkan secara langsung dan perlu dikelola dalam jangka yang panjang. Kapasitas pengembangan produk dan layanan, permintaan pembangunan yang tidak merata, jaringan pengembangan produk dan layanan, pengembangan in-house dan subkontrak, melibatkan pemasok dalam pengembangan, melibatkan pelanggan dalam pengembangan, teknologi pengembangan produk dan layanan, teknologi manajemen pengetahuan, organisasi pengembangan produk dan layanan, efektivitas struktur alternatif, struktur organisasi berbasis proyek. Nah, yang selanjutnya ini mengenai pertemuan 10 yaitu proses strategi operasi, perumusan dan implementasi. Nah, proses perumusan strategi operasi itu berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka yang panjang. Merumuskan strategi operasi. Nah, perumusan strategi operasi sendiri itu merupakan proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi, tidak seperti manajemen operasi sehari-hari. Merumuskan strategi operasi kemungkinan halnya merupakan kegiatan sekali. Nah, merumuskan strategi operasi pada dasarnya adalah tentang cara yang berbeda untuk menyelaraskan rencana, kegiatan, dan tujuan. Ketika keselarasan itu tercapai, pelanggan tidak membutuhkan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang tidak dapat dipasoknya. Perusahaan juga tidak memiliki kekuatan operasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga perlu adanya sebuah keselarasan. Mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Perusahaan telah secara efektif menyelaraskan sumber daya operasional dan persyaratan pasar untuk mencapai keselarasan pada satu titik waktu. Nah, ada 3 tipologi siklus hidup sumber daya yang menawarkan berbagai wawasan menarik. Yang pertama itu siklus lambat, yang kedua siklus standar, dan yang terakhir itu siklus cepat. Ada dua model dalam memastikan keberlanjutan strategis. Yang pertama dengan pendekatan statis atau defensif terhadap keberlanjutan, yang kedua pendekatan dinamis atau ofensif terhadap keberlanjutan, dan analisis yang diperlukan untuk formulasi itu yang pertama menganalisis kebutuhan pasar, yang kedua menganalisis kemampuan sumber daya operasional, dan yang terakhir itu adalah kemampuan. Analisis dan implementasi praktis yang didasarkan oleh konsep yang begitu ambigu, karenanya tidak selalu mudah, namun dapat dimungkinkan untuk menyoroti sejumlah masalah-masalah kritis. Nah, ada tantangan untuk perumusan strategi operasi. Ada batasan kemampuan organisasi untuk menyelaraskan diri dengan persyaratan lingkungan yang berubah. Ini dikarenakan dalam sistem yang kompleks ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Nah, inersia itu kecenderungan untuk melanjutkan dalam keadaan yang sama atau untuk menolak sebuah perubahan. Nah, masalah struktural spesifik yang dapat meningkatkan potensi tingkat inersia. Yang pertama, profil sumber daya operasi, bias investasi, sejarah, dan struktur organisasi atau kekuatan dalam politik. Nah, apa itu implementasi strategi operasi? Implementasi strategi operasi itu merupakan cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Hal ini penting karena secanggih apapun intelektual dan analitisnya, dasar-dasar strategi itu tetap hanya akan menjadi dokumen sampai bila telah diimplementasikan. Nah, jadi implementasi itu merupakan bagian penting dari sebuah strategi operasi, bahkan jika itu datang pada akhir proses strategi operasi. Nah, namun tidak selalu mudah untuk membuat poin umum tentang proses implementasi karena sangat bergantung pada konteksnya. Ada 4 jenis fungsi operasi pusat. Dalam hal ini, bagaimana operasi pusat menjalankan tanggung jawabnya sangat tergantung pada pandangannya tentang strategi dan pengembangan operasi. Yang pertama, proses operasi pusat sebagai gubernur, yang kedua operasi pusat sebagai kurator, yang ketiga operasi pusat sebagai pelatih, dan yang terakhir operasi pusat sebagai fasilitator. Operasi pusat dan jaringan informasi. Operasi pusat merupakan pemain kekuatan yang dominan, partisipasi dalam implementasi strategi operasi.
ada 4 model keterlibatan pengguna yang berbeda, menawarkan nilai deskriptif dan perspektif yang semakin besar, yaitu yang pertama mode pengiriman, yang kedua mode konsultasi, yang ketiga mode pengembangan bersama, dan yang terakhir mode magang. Persyaratan untuk keterlibatan yang efektif. Meskipun tidak ada formula sederhana yang akan memastikan komitmen setiap orang untuk menyukseskan sebuah implementasi strategi, ada beberapa elemen kunci dari praktik sumber daya manusia dasar yang dapat memfasilitasi keterlibatan yang berhasil, yaitu dengan memiliki keyakinan bahwa keterlibatan itu akan menjadi pengalaman yang positif, memiliki pendidikan yang memungkinkan mereka dapat berkontribusi secara cerdas, dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam sebuah proses implementasi. Nah, kemudian di sini ada contoh relevan perusahaan kosmetik, PT Ani Kosmetik dan Personal Care. Strategi yang digunakan perusahaan kosmetik dalam pengembangan dan organisasi produk dan layanan serta pengurusan dan implementasi strategi operasi. PT Ani itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan, yaitu kosmetik, kecantikan wajah, dan personal care. Dan kini, produk kosmetika itu telah menjadi kebutuhan primer bagi seluruh masyarakat dan menembus seluruh lapisan usia, baik wanita maupun pria. Nah, perusahaan kosmetik ini memfokuskan pada pembuatan produk kosmetik perawatan wajah dan personal care yang berbahan aktif alami. Proses produksi kosmetik saat ini hanya menggunakan teknologi yang sederhana, serta bangunan pabrik dan sistem operasi produksi. Beberapa unsurnya belum memenuhi persyaratan CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Sumber daya berwujud yang dimiliki oleh PT Ani itu sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana produksi. Sumber daya finansial menjadi unsur yang penting dalam penentuan keputusan strategi perusahaan. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing yaitu strategi operasi yang mencakup proses individu dan sangat memperhatikan proses perubahan total dari seluruh bisnisnya. Hal ini berkaitan dengan perubahan lingkungan kompetitif dan operasi apa yang harus dilakukan oleh PT Ani untuk memenuhi tantangan saat ini dan tantangan di masa depan. Hal ini juga berkaitan dengan pembangunan jangka panjang dari sumber daya operasi dan proses sehingga dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan pula. Strategi itu akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan kemampuan bersaing. Strategi yang digunakan perusahaan itu harus selaras dengan pencapaian misi dan tujuan perusahaan, memiliki tingkat operasi yang selaras dengan kebutuhan pasar dan ketersediaan sumber dayanya. Nah, misi dari PT Ani sendiri itu yang pertama menghasilkan produk aman dan bermutu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menangkap target pasar khusus di dalam dan luar negeri dan memberikan pemahaman mengenai manfaat dari berbagai bahan aktif alami pada personal care. Dan tujuan dari PT Ani itu yang pertama menyediakan informasi pengetahuan dan berita tentang segala aspek produk personal care. Yang kedua, menggunakan merek sendiri untuk menjual ke pasar lokal dan pasar internasional. Yang ketiga, menyediakan forum nasional dan internasional untuk saling bertukar informasi dan gagasan mengenai personal care. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Yang kelima, memberikan tambahan keahlian khusus kepada tenaga teknis yang pada awalnya tidak memiliki keahlian dalam memproduksi sediaan kosmetik. Strategi operasi yang harus dilakukan PT Ani Kosmetik untuk menghadapi persaingan yang ada ialah dengan melakukan beberapa inovasi-inovasi terhadap produknya. Di antaranya yaitu strategi kapasitas, di mana keputusan jangka pendek terkait kapasitas itu dilakukan perusahaan saat harus merubah tingkat kapasitas yang disebabkan adanya perubahan tingkat pesanan, yaitu penambahan atau pengurangan karyawan, kontrak, atau shift kerja di bagian produksi. Perubahan tingkat kapasitas dengan cara ini tidak mahal dan dapat dilakukan secara cepat, seperti menyediakan sumber daya untuk meningkatkan fasilitas laboratorium, pengujian, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang.
Yang kedua, strategi jaringan pasokan. Dilakukan untuk menjamin kesesuaian mutu dan waktu pengiriman pasokan serta untuk mendapatkan biaya transaksi yang rendah, di mana perusahaan itu menjalin kemitraan dengan beberapa pemasok atas dasar kepercayaan, seperti melibatkan pemasok dalam aktivitas pengembangan formula kosmetik, membangun kualitas secara berkelanjutan dengan supplier dan bahan baku, menyediakan bahan baku berkualitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelian bahan baku untuk perbaikan pasokan, seperti kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Yang ketiga, strategi teknologi proses. Proses produksi kosmetik sebagian besar dilakukan secara manual, kecuali pada proses pencampuran formula telah menggunakan tangki berpengaduk otomatis. Nah, bisa dilakukan dengan memastikan bahwa teknologi yang dipilih itu dapat mendukung unsur just in time, yaitu fleksibilitas, kehandalan, mengurangi variabilitas, dan mengadakan teknologi yang membangun mutu sepanjang proses produksi. Dan yang keempat itu ada strategi pengembangan dan organisasi produk dan layanan, di mana perbaikan kinerja pada aktivitas proses produksi dilakukan untuk pengembangan dan organisasi atas dasar hasil pengamatan terhadap produk cacat atau jumlah produk yang terbuang dan pemborosan yang terjadi sepanjang proses, seperti mengembangkan rencana rancangan produk kosmetik sesuai dengan tren dan memperhatikan kemampuan perusahaan dengan mengubah ide menjadi suatu inovasi produk kosmetik yang kreatif dan sesuai dengan tren yang sedang ada. Perbaikan penting pada area ini dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman CPKB. Lihat kapasitas organisasi, terutama pada pemegang keputusan perusahaan untuk mampu memenuhi pengembangan dan organisasi produk dan layanan. Perumusan dan implementasi strategi operasi. Proses perumusan strategi operasi adalah bagian dari satu kesatuan proses manajemen strategi yang merupakan implementasi dari perumusan strategi pada tingkat yang sebelumnya. Nah, pada pasar kompetitif, strategi operasi perusahaan biasanya dirumuskan berdasarkan keunggulan kompetitif mereka, di mana strategi operasi yang efektif harus mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif berdasarkan pada kemampuan sumber daya operasi perusahaan. Perumusan dan implementasi dapat dilakukan dengan analisis yang digunakan untuk formulasi. Yang pertama, analisis kebutuhan pasar, di mana produk PT Ani termasuk kategori green produk kosmetik. PT Ani menyasar pasar ceruk untuk kategori green produk kosmetik yang tidak dimasuki oleh perusahaan industri kosmetik berskala besar. Kebutuhan pasar ceruk selain rancangan formula kosmetik sesuai spesifikasi, juga jaminan keamanan dan manfaat penggunaan produk. Beberapa kompetitor telah memiliki fasilitas produksi yang modern dan sertifikat CPKB yang membuat pelanggan lebih tertarik bekerja sama dalam produksi kosmetik. Nah, PT Ani dapat unggul melalui rancangan formula kosmetik yang fleksibel dan dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Yang kedua, analisis kapabilitas sumber daya operasi. Kapabilitas unggul sumber daya operasi perusahaan itu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan harus memiliki hubungan kemitraan yang baik dengan beberapa pemasok yang mampu menyediakan beragam bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam produk kosmetik yang diharapkan oleh konsumen. Yang kedua, perusahaan itu memiliki tim R&D yang kuat dan berpengalaman dalam membuat desain formula dan proses pembuatan sabun transparan dan produk kosmetik perawatan wajah atau tubuh yang berbahan aktif alami. Yang ketiga itu analisis kemampuan sumber daya operasional. Analisis SWOT adalah titik awal yang baik untuk analisis sumber daya operasi. Mekanisme ini secara eksplisit menghubungkan antara faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan dan faktor eksternal, peluang dan ancaman. Dengan menggunakan alat manajemen strategi SWOT, perusahaan dalam menghadapi ancaman dan peluang eksternal dengan mengimbangi kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, implementasi yang dilakukan oleh perusahaan PT Ani Kosmetik dan Personal Care itu
pada yang pertama desain kosmetik yang diperbarui dengan menggunakan ide inovatif yang kemudian desain tersebut membuat bekerja pada prakteknya dengan menggambarkan cara kerja, tampilan, dan peraturan. Yang kedua itu melakukan pengembangan sesuai dengan tren yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga, marketing yang menyesuaikan teknologi yang menyebabkan semakin canggih pelanggan dalam memilih produk dan menuntut agar sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, produksi dengan menggunakan teknologi untuk membangun mutu selama proses produksi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kali ini dan selamat menonton. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.